Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih untuk Pak Agus Kusmana selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi berjudul koruptologi. Sebelumnya, boleh di next? Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Cynthia Cahyani Putri dengan NIM akhir 205, saya sendiri Safakan Saulia dengan NIM akhir 210, dan rekan saya Nabil Hibatul Wafi dengan NIM akhir 218. Next. Yang pertama yaitu mengenal apa itu koruptologi. Next. Kajian korupsi dimulai dari etimologi korupsi. Kata Inggris korup berasal dari bahasa Latin, yaitu broken in pieces. Korupsi tidak hanya terjadi melalui tindakan aktif, yaitu melakukan sesuatu, tetapi juga terjadi melalui tindakan atau sikap pasif atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Sebagai contoh, pembuangan waktu yang disebabkan oleh ketidaktepatannya dengan sengaja atau kelalaian. Lebih rumit lagi adalah korupsi melalui administrative lag, yaitu tidak segera diaplikasikan suatu kebijakan sehingga prediksi yang terkandung dalam kebijakan itu tidak menjadi kenyataan. Next. Selanjutnya ada jenis tindakan korupsi. Berdasarkan UU nomor 20 tahun 2001, KPK menjabarkan tindak korupsi menjadi 7 kelompok dan diperinci lagi menjadi 30 jenis korupsi. Dan tindakan lain yang berkaitan dengan tindakan korupsi berjumlah 6 jenis. Ketujuh kelompok tersebut yaitu yang pertama, korupsi yang mengakibatkan kerugian negara. Yang kedua, ada korupsi yang berkaitan dengan suap menyuap. Lalu ada korupsi yang berkaitan dengan penggelapan dalam jabatan. Lalu ada korupsi yang berkaitan dengan pemerasan, korupsi yang berkaitan dengan perbuatan curang, korupsi yang berkaitan dengan benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang terakhir ada gratifikasi. Next. Selanjutnya ada motif korupsi. Korupsi seringkali terjadi dengan mengalahkan suatu hubungan persahabatan yang sebelumnya terjalin baik dan tulus. Proses korupsi bisa terjadi secara samar, licin, dan sangat licik. Menurut Graf dan Hubert tahun 2008, seseorang yang melakukan korupsi tidak hanya untuk memperoleh keuntungan saja, tetapi juga bisa karena ada faktor lain, yaitu untuk meningkatkan hubungan pertemanan, percintaan, status, dan pencitraan, serta membuat orang lain menjadi terkesan, terpesona, dan mudah terpengaruh. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada lembaga penanganan korupsi yang ada di Indonesia. Next. Yang pertama ada kepolisian. Menurut Undang-Undang Nomor tahun 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 5 ayat 1 yang berbunyi Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Nah, dalam hal ini, pada tindak pidana korupsi, tugas dan wewenang kepolisian sebagai penyidik, tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyidik ini telah diatur jelas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang kedua, ada kejaksaan. Kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Sedangkan yang dimaksud jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Yang terakhir ada KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK ini sendiri adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
Dalam memberantas korupsi, KPK berasaskan pada 5 hal. Yang pertama ada kepastian hukum, yang kedua keterbukaan, ketiga akuntabilitas, keempat kepentingan umum, dan yang kelima proporsionalitas. Next. Selanjutnya ada aturan etika profesi dan interpretasi etika. Next. Aturan etika telah disahkan oleh rapat anggota himpunan dan mengikat anggota himpunan yang bersangkutan. Hal ini digunakan untuk panduan dalam penerapan aturan etika. Ada beberapa aturan di dalam etika, yaitu yang pertama, independensi, integritas, dan objektivitas. Standar umum dan prinsip akuntansi, tanggung jawab kepada klien, tanggung jawab kepada rekan seprofesi, dan tanggung jawab terhadap praktik lain. Di dalam kalangan akuntan, terdapat pelanggaran-pelanggaran etika yang dijadikan bukti nyata bahwa integritas seorang akuntan menjadi rapuh dan tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya krisis berkepanjangan di dalam diri seorang profesi akuntan. Ada beberapa contoh pelanggaran terhadap etika profesi, yaitu pelanggaran dalam peraturan perundang-undangan, kealpaan dalam menerapkan sistem pengadilan mutu, dan tidak patuh terhadap SPAP. Next. Selanjutnya ada studi kasus, yaitu mantan Dirut Jiwasraya Hendrisman Rahim divonis penjara seumur hidup. Mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim divonis hukuman penjara seumur hidup dalam kasusnya, yaitu kasus korupsi Jiwasraya bersama dengan 5 orang terdakwa lainnya yang menyebabkan kerugian sebesar 16,8 triliun. 5 orang lainnya yaitu yang pertama ada Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera, yaitu Heru Hidayat, kedua Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto, ketiga Direktur PT Hanson Internasional Beni Cokro Saputro, dan mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Hari Prasetyo, serta ex-kepala divisi investasi PT Asuransi Jiwasraya Syah Mirwan. Atas perbuatannya, Hendrisman dinyatakan terbukti melanggar pasal 2 ayat 1 JO pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Next. Selanjutnya ada perusahaan real yang yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Next. Yang pertama, profil perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk, yaitu sebuah perusahaan yang memproduksi berbagai jenis makanan dan minuman. Yang pada awalnya perusahaan yang berdiri pada tahun 1990 ini bernama PT Perusahaan menjalankan bisnis produk konsumen bermereknya melalui anak perusahaannya, yaitu PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Produk-produk dari CBP mencakup produk susu, makanan ringan, biskuit, bumbu penyedap, makanan, minuman, serta makanan khusus dan bernutrisi. Bisnis Bogasarinya terdiri dari produksi tepung gandum dan pasta, bisnis budidaya dan pengolahan sayuran. Perusahaan dijalankan oleh anak perusahaannya yang berbasis di Tiongkok, yaitu China Minzong Food Corp Ltd. Next. Selanjutnya ini dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ini ada analisis 4P pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Yang pertama ada produk. PT Indofood merupakan salah satu brand makanan dan minuman terbesar di Indonesia. Salah satu produk PT Indofood yang paling terkenal yaitu produk mie instan yang bernama Indomie. Terus bahan-bahan yang digunakan untuk setiap produknya merupakan bahan pilihan.
Hal tersebut yang membuat Indomie menjadi produk mie instan yang paling terkenal di seluruh dunia. Selanjutnya ada price, alasan mengapa produk Indomie digemari hampir seluruh masyarakat Indonesia karena harganya yang terbilang cukup murah dan terjangkau, yaitu sekitar 1.800 sampai 2.000. Terus selanjutnya ini ada promotion. Indomie juga punya tagline yang sudah melekat di telinga para masyarakat Indonesia, yaitu Indomie seleraku. Selain itu, nama Indomie menjadi faktor keberhasilan karena memiliki nama yang singkat, sederhana, namun unik dan mudah diingat sehingga produk tersebut banyak dikenal tidak hanya di Indonesia, tetapi di mancanegara. Masyarakat Indonesia beranggapan bahwa nama Indomie berasal dari kepanjangan Indonesia Mie, yang menimbulkan asumsi bahwa produk Indomie merupakan jati diri bangsa. Selanjutnya ini ada place, gudang stok ditempatkan di area yang memiliki outlet retail yang banyak, termasuk pasar tradisional, sehingga pendistribusinya memakan waktu yang lebih singkat. Produk Indomie melalui distribusi yang cukup panjang karena produknya yang tahan lama dan tidak mudah rusak. Selanjutnya ini dalam bidang perusahaan jasa, yaitu PT Telkom Indonesia. Kemudian ini profil perusahaan PT Telkomnya. PT Telkom Indonesia (TBK) adalah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi dan jaringan telekomunikasi Indonesia. Saham Telkom diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dengan kode TLKM dan New York Stock Exchange dengan kode TLK. Transformasi tersebut akan membuat organisasi Telkom Group menjadi lebih lean dan agil dalam beradaptasi dengan perubahan industri telekomunikasi yang berlangsung sangat cepat. Selanjutnya ini ada analisis 7P PT Telkom. Yang pertama ada produk. IndiHome memiliki fasilitas tambahan seperti bisa menelpon sepuasnya sesama pengguna Telkomsel, gratis abonemen telepon, gratis menelpon lokal dan interlokal, serta menyediakan wifi.id seamless. PT Telkom memanfaatkan kecanggihan teknologi fiber optik yang dibuat dari serat optik, mempunyai kemampuan untuk mentransfer data dengan kecepatan yang lebih stabil dibandingkan dengan kabel tembaga dan lebih tahan cuaca. Selanjutnya ada price. Itu menurut Budi, harga adalah suatu indikator yang digunakan sebagai pertimbangan dalam pemilihan suatu produk yang dilakukan oleh para konsumen serta calon konsumen untuk memperoleh kepuasan pribadi maupun orang banyak. PT Telkom menetapkan harga sesuai dengan ketentuan dari Direktorat Customer, diantaranya harga unlimited dari kecepatan up to 10 Mbps hingga up to 100 Mbps. Selanjutnya ada place. PT Telkom ini melakukan penjualan IndiHome secara langsung, yang artinya sistem distribusinya tidak menggunakan pihak ketiga atau pihak perantara. Jika konsumen yang ingin berlangganan layanan IndiHome, para konsumen dapat langsung mendatangi toko terdekat, menghubungi via telepon 147 dan dapat mengunjungi website www.indihome.co.id. Selanjutnya ada promotion. Promosi adalah suatu aktivitas yang digunakan untuk mengkomunikasikan manfaat produk dan membujuk para pelanggan sesuai sasaran dengan tujuan untuk membelinya. Sedangkan menurut Lupiodi dan Hamdani, promosi adalah kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mengkomunikasikan suatu manfaat produk yang digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen dalam kegiatan pembelian dan menggunakan pengguna jasa dengan kebutuhan pada konsumennya. Di dalam suatu promosi ada 6 poin yang perlu diperhatikan, yaitu iklan, penjualan, perorangan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, informasi dari mulut ke mulut, dan adanya surat pemberitahuan secara langsung. Selanjutnya ada proses yang dipakai untuk proses produksi tahap pertama, yaitu menggunakan sistem ODP, lalu disambungkan ke dalam kabel fiber optik dan di dropcore. Serta tahap terakhir menggunakan alat ONT dan STB atau set-top box
Proses fisik yang dilakukan oleh PT Telkom ini sudah memenuhi standar kualitas dan standar PO. Namun PT Telkom juga memproduksi non-basic, yang artinya memproduksi layanan konten berupa channel televisi dan internet dan telepon. Selanjutnya ada physical evidence. Perusahaan menyediakan berbagai fasilitas seperti tempat WiFi corner yang disediakan untuk masyarakat umum, tersedia meja dan kursi kecil untuk para masyarakat beristirahat sejenak atau menggunakan fasilitas WiFi corner, tempat parkir, serta adanya pengamanan 24 jam oleh para penjaganya. Hal ini dilakukan untuk memberikan rasa nyaman di lingkungan tersebut. Selanjutnya ada people. Perusahaan mempunyai 2 garis besar karyawan, yaitu karyawan organik dan karyawan non-organik. Karyawan organik merupakan seorang yang bekerja di dalam kantor dan memiliki tugas untuk merencanakan bagaimana program marketing sales dan dipimpin oleh seorang manajer. Sedangkan karyawan non-organik merupakan seorang karyawan kontrak dan dipimpin oleh supervisor. Ini selanjutnya ada lampiran yang dimana nanti di sebelah sini akan dilampirkan link YouTube-nya, dan ini merupakan foto dari dosen pengampu mata kuliah TK Bisnis, yaitu Bapak Agus Kusmana, SEMM. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.